Maka ingat, setan itu terkadang menyuruh kita bertobat, nyuruh kita tobat. Tapi nanti intim sampai kapan ente mau berbuat dosa? Nantilah ente kalau tua berusaha untuk bertobat gitu. Kita kan iya ya betul gitu ya. Ya nantilah anak nunggu tua. Maka para jamaah, Yahya bin Mu'ad, seorang alim dari ulama salaf mengatakan, alladzi hajaban nas 'anit taubah tulul amal. Yang membuat orang itu tertutup dari taubat itu panjangnya angan-angan dia, panjangnya cita-cita dia, hayalan dia, nanti. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita gambaran kita dengan ajal kita. Rasul pernah bikin di tanah tuh, ya, satu kotak, bikin gambar satu kotak. Kemudian ada satu titik di tengah. Dari titik tengah itu ada garis panjang sampai keluar kotak itu. Di garis yang di dalam kotak itu ada garis coretan kiri kanan, contrengan kiri kanannya. Rasul SAW mengatakan tentang titik itu, hada insan. Nih manusia. Kotak ini ajalnya manusia. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyaidah. Dimanapun kalian berada, maut pasti datang. Pasti datang. Kita ini mau dijaga sama tentara, sama tank-tank yang jumlahnya ratusan, sama pesawat-pesawat. Ini jenderalnya, panglimanya ini. Maut itu lewat, habis. Aina mataku, dimanapun kau berada, yudrikumul maut. Rasul mengatakan nggak bisa keluar, dimanapun. Tapi ada garis yang dari titik itu sampai keluar kotak ini, ada yang bisa keluar ternyata. Apa? Angan-angannya sampai keluar lewat dari ajalnya. Kau mau hidup berapa tahun sih? Manusia itu tahu paling nggak umurnya 70 sampai 60 sampai 70 lah. Ada yang umurnya mau sampai 150 tahun? Ada nggak? 200 tahun? Kita lihat nih, yang tua-tua ini mungkin masih mau panjang umur. Insya Allah manusia itu ngerosol lah. Dia lihat, ya 70, 80. Bahkan Rasul SAW mengatakan, a'maru ummati baina 60 wa 70 wa qalilun man yajuzu dzalik. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Sedikit yang lewat. Kita lihat nih di antara kita, di kampung kita, orang tua yang umurnya 80 tahun umpamanya. Sudah jarang sekali. Kebanyakan di bawah itu yang ada. Memang itu. Kita sudah tahu, tapi angan-angannya, kita kalau tahu umurnya 60 tahun. Kita tahu nih umur anak 60 tahun. Tiap tahun anak butuh duit untuk hidup 100 juta. Umpamanya. Berarti kalau umur anak tinggal 30 tahun, anak butuh berapa? 3M, 3 miliar. Tapi yang dia kumpulkan 1 triliun. Dan masih minta lagi. Itu manusia memang. Itu manusia. Jadi angan-angannya lewat dari ajal. Yang namanya contrengan yang di dalam kotak itu, di garis itu, itulah musibah yang menimpa manusia. Karena hidup di dunia ini nggak ada yang dari lahir sampai mati itu ketawa. Nggak ada. Bayi lahir ada yang ketawa, Pak. Lahir ngekek, anak esopo, nangis bayi. Sampai nanti terus hidupnya, dia mungkin tertawa. Sehari tertawa, seminggu dia senang, minggu ketiga ditinggal mati sama orang-orang yang dia cintai. Minggu keempat gitu, bulan depan dia masih tersenyum. Nggak ada, itu hidup dunia seperti itu. Sampai ajal menjemput kita, yang namanya kebahagiaan dunia itu atau kesenangan dunia itu bercampur dengan kesedihan, nyampur jadi satu. Pagi tertawa, sore sudah nangis-nangis. Apa katanya? Isu kedelai, sore tempe. Itu kayak gitu. Orang itu nggak ada yang tempe terus ya. Kadang-kala dia berubah karena memang kehidupan seperti itu. Maka yang menutup orang itu dari taubat,
Kenapa kok kita melihat orang-orang wis tuwek Ustaz, kok nggak tobat-tobat? Sampai kapan ente mau kayak gini? Kenapa dia belum tobat padahal sudah tua? Karena masih ada angan-angan tadi. Masih ada bayangan enggak nanti anak tobat. Manusia itu insya Allah ya, yang namanya seorang mukmin, ada keinginan untuk tobat, ada. Keinginan untuk tobat itu ada. Tapi kadangkala sampai tua belum tobat. Karena adanya angan-angan. Wa alamatut taib isbalud dam'ah. Dan di antara tanda-tanda orang yang bertobat itu meneteskan air mata.